Saya jadi teringat statementnya Pak Prabowo ya, katanya ada raja kecil di birokrasi. Ya, kayaknya sih sudah bisa terlihat siapa rajanya ya. Kemarin katanya dituduhnya Gibran ya kan, dituduhnya ini itu. Ya kita sekarang bisa lihat. Raja kecil. Raja kecil. Partai seakan punya negara. Anjay. Anjing banget. Anjing banget. Bisa kita rasakan sama-sama guys, bagaimana tertekannya Jokowi saat 2 periode menjadi presiden. Punya oma-oma kayak Megawati, anjay, anjay. Megawati. Masih ingat dengan kata-kata yang digunakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disapa SBY dengan istilah matahari kembar. Kita menemukan sekarang jawabannya bahwa yang dimaksud oleh Susilo Bambang Yudhoyono adalah Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen yang pada berspeak up gitu ya. Bukan bersikap ya, berspeak up ya, berbicara ya terkait pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu yang menyebut-nyebut adanya raja kecil di negara Indonesia ini. Yang ternyata berdasarkan fakta-fakta baru yang mulai bermunculan ya, idiom yang dibuat oleh Prabowo itu besar kemungkinan ditujukan kepada sesosok nenek lampir yang merasa paling cantik dan paling hebat di negeri ini. Siapa lagi kalau bukan si Megawadon ya? Iyalah. Padahal beberapa waktu lalu ya, pernyataan Prabowo terkait si raja kecil itu sudah digoreng sampai gosong ya oleh anak-anak kebo, oleh anak-anak abah ya kan. Dibolak-balik, diputar-putar ya sampai gosongnya kok gosong kuadrat, gosong stadium 5. Seolah Prabowo sedang menyindir Gibran katanya. Nggak taunya ya kan. Prabowo sedang menyindir nenek lampir ya, ibu ketum partai tertentu. Astagfirullahaladzim. Kalau udah macam kayak gini, itu udah pada kicep itu ya, anak-anak kebo yang sebelumnya tukang kuar-kuar itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya jadi teringat statementnya Pak Prabowo ya, katanya ada raja kecil di birokrasi. Ya, kayaknya sih sudah bisa terlihat siapa rajanya ya. Kemarin katanya dituduhnya Gibran ya kan, dituduhnya ini itu. Ya kita sekarang bisa lihat siapa kira-kira yang tidak sejalan dengan pemerintah. Gak perlu gue sebutin, lo udah pada tahu semua, oke? Ya, sama ya dengan apa yang apa yang kami sampaikan atau saya sampaikan pada saat opening tadi. Jadi netizen barusan menyampaikan, saya teringat gitu loh dengan Prabowo yang menyebut adanya raja kecil yang menghalang-halangi efisiensi gitu kan. Nah, dan banyak anak-anak kebo, anak-anak wabah ya, anak-anak onta itu yang memframing, yang menggoreng pernyataan Prabowo itu seolah-olah Prabowo itu sedang menyindir Gibran gitu kan. Karena apa ya? Karena Gibran itu kan kecil ya kan, masih muda. Jadi yang dimaksud raja itu selama ini kan Jokowi, bahkan ada julukan Raja Jawa. Nah, anaknya Jokowi Gibran. Nah, dipikirnya raja kecil itu adalah Gibran. Nggak taunya. Nggak taunya bukan Gibran. Siapa?
Ah, ya itulah ya kan mak kebo. Nah sekarang saya berharap gitu ya bahwa Prabowo itu tidak hanya sekedar omon-omon gitu kan. Tapi membuktikan omongannya bahwa dia akan menyikat raja kecil. Kita tunggu saja ya kan. Sikat itu wo ya, raja kecil itu wo yang saat ini sudah mulai menunjukkan taringnya wo. Lanjut. Masih ingat dengan kata-kata yang digunakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disapa SBY dengan istilah matahari kembar. Rupanya kita salah memprediksi selama ini. Kita menduga SBY sedang mengkritik Presiden ke-7 Joko Widodo yang dianggap matahari kembar bagi Prabowo Subianto. Ia berniat mengambil alih popularitas dari seorang Prabowo Subianto, bahkan mengambil alih kekuasaan dari Prabowo Subianto. Kita menemukan sekarang jawabannya bahwa yang dimaksud oleh Susilo Bambang Yudhoyono adalah Megawati Soekarno Putri. Megawati dianggap tepat sebagai matahari kembar. Ia memerankan fungsi matahari kembar yang mencoba mengambil alih popularitas dan kekuasaan Prabowo Subianto sebagai presiden definitif hari ini. Buktinya adalah ia mengeluarkan instruksi partai politik yaitu PDIP untuk menggagalkan acara retret kepala-kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 yang diadakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang yang merupakan cara Presiden Prabowo membangun soliditas dan penyamaan persepsi untuk sama-sama mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan rakyat, mengemban amanah rakyat untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi, jawaban siapa matahari kembar itu jelas bukan Joko Widodo, tetapi Megawati Soekarno Putri. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah yang disampaikan oleh netizen barusan itu benar ataukah teman-teman memiliki perbedaan pendapat ya? Karena netizen barusan ini menganggap bahwa ternyata selama ini kita keliru, ternyata yang disindir oleh Susilo Bambang Yudhoyono ya atau yang biasa disebut SBY terkait matahari kembar di Indonesia, dia tidak sedang menyindir Prabowo dan Jokowi, melainkan sedang menyindir ya raja kecil ya. Gimana? Jadi nggak boleh lah di sebuah negara itu ada matahari kembar gitu kan. Nah, apakah yang dimaksud itu adalah Prabowo dan Jokowi ataukah Prabowo dengan ya itulah ya ibu ketum partai tertentu yang suka ikut ngatur-ngatur. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar pendapatnya. Lanjut. PDIP menurut saya menjadi partai cengeng sekarang. Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati mengeluarkan surat agar kepala daerah yang terpilih, ya kader-kadernya untuk tidak mengikuti retreat, itu blunder menurut saya. Yang pertama, udah pasti orang menganggap partai ini bukan partai yang seperti dulu lagi, yang memiliki keberanian, memiliki daya juang. Ini mah cengeng. Ini kan kasus Pak Hasto aja gitu loh. Kenapa larinya seperti ini yang memiliki efek domino menurut saya surat itu. Memang betul, Pak Presiden tidak bisa mengambil tindakan hukum terhadap kepala daerah yang tidak hadir di retreat. Karena secara konstitusi memang tidak ada. Memang betul. Tetapi ini kan dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat yang akan menilai. Ya, apa itu tentang petugas partai. Ya, lagi-lagi akan menjadi sebuah konotasi itu petugas partai. Masyarakat akan mengambil kesimpulan. Terus kita bisa melihat, loh kok ini yang kemarin teriak-teriak tidak boleh ada matahari kembar, ini terjadi real matahari kembar gitu ya. Ya sebenarnya kan struktur kekuasaan tertinggi kita adalah presiden, kan bukan petugas bukan ketua partai loh. Tapi kalau ini terjadi kan di satu sisi pemerintah tidak bisa ngambil konsekuensi hukum, di satu sisi ya moral aja ini. Pasti ada kedongkolan juga dong dari pihak Pak Prabowo melihat ini. Ada subjektivitas. Ya, tapi bagi masyarakat loh, ini
pimpinan kita siapa sih? Ya inilah pendidikan politik yang tidak baik yang dikeluarkan atau yang dimunculkan oleh PDIP. Blunder loh. Dan ketika masyarakat mempelajari ini lebih dalam, saya yakin masyarakat akan benar-benar semakin meninggalkan PDIP. Ini masukan loh, bukan saya benci. Saya dulu termasuk orang yang memang mengidolakan Ibu Megawati loh. Iya, jadi nggak usah bertanya Bang ya. Jadi nggak usah dikasih pertanyaan. Matahari kembar itu justru Megawadon, nggak usah lah ya. Nggak usah bertanya karena memang itu sepertinya sangat tepat sekali. Walaupun saya tidak menjamin bahwa yang disampaikan oleh SBY itu benar-benar menyindir si Megawadon ya, alias menyindir Mak Kebo gitu ya. Menurut saya memang tujuannya sebetulnya menyindir Jokowi. Cuma fakta di lapangan ya. Nggak lama setelah SBY menyampaikan pernyataan tersebut, yang muncul ke permukaan, yang justru terlihat sok berkuasa dan macam ya menganggap dirinya lebih hebat, lebih berkuasa dari presiden, itu ternyata adalah Mak Kebo kan seperti itu. Dan menurut saya ini ya bagian dari blunder ya, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Dan menurut saya ini blunder yang sangat parah sekali karena nanti bisa-bisa masyarakat itu benar-benar enak dengan partai ini dan 5 tahun ke depan. Dugaan banyak netizen yang menyebut bahwa partai ini akan lenyap dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemungkinan besar ada peluang terjadi. Lanjut. Meski ada larangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bupati Brebes Raja kecil. Raja kecil. Partai seakan punya negara. Anjay. Anjing banget. Anjing banget. Bisa kita rasakan sama-sama guys. Bagaimana tertekannya Jokowi saat 2 periode menjadi presiden. Punya oma-oma kayak Megawati, anjay, anjay. Aduh, dalam hati Pak Jokowi, syukur ya Allah ya Tuhan. Untung lagu gak presiden lagi 3 periode dari PDIP. Aduh, udah kurus makin krempeng lagu. Aduh. Raja kecil. Sok hebat ya, udah bawa tanah juga. Aduh. Memang sih kita bersyukur bisa melampaui waktu demi waktu menjadi tua. Tapi harusnya kalau udah tua, paling enggak sadarlah umur bahwa ibadah itu jauh lebih penting daripada pengen berkuasa aja, pengen ngatur-ngatur aja, pengen jadi raja terus. Aduh, banyak angin di luar, Nek. Di dalam aja, di luar banyak angin. Info dong kawan-kawan. Mas Inton Pasaribu ikut retret nggak? Kalau nggak ikut retret, nanti ku kerjain dia di Tapanuli Tengah. Ku kerjain. Kau nggak linear dengan pemerintah pusat, ku kerjai kau nanti. Sampai semaput nanti kau ku buat. Paham kau? Kau tandain nanti semaput nanti kau Mas Inton. Masih syukur kau dipilih kau sama orang Tapanuli Tengah itu. Masih melawan kau lagi sama pemerintah pusat. Nggak ikut kau retret. Kau itu sekarang ya. Kalian itu sekarang pejabat pemerintahan. Turut kepada pemerintahan. Bukan turut sama Nek Banteng ya. Tahu kalian? Paham kalian? Hierarki. Kalian kalau masih kader, nah turut sama Mak Banteng. Kalau udah melompat ke pemerintahan, jadi pejabat, kalian pilihan rakyat. Turut sama presiden. Ya, dari pemerintah pusat sampai ke bawah. Dari bawah ke pusat ya. Mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur. Paham? Jangan tolol kali kayak nenek Banteng itu.
Pakai kirim-kirimin surat lagi kau. Nggak usah kalian dengar, biar tahu dulu dia. Jangan perasaan punya negara dalam negara. Partai itu adalah partai bukan negara. Paham kowe? Bye. Iya, iya. Saya sepakat teman-teman ya. Saya nggak habis pikir kalau Jokowi itu kemarin ya, entah dengan skema apa, entah dengan alasan apa, kalau sampai Jokowi itu naik lagi sebagai presiden untuk yang ketiga kali ya. Ya coba ini ya, Jokowinya bagus gitu ya. Jokowinya bagus luar biasa gitu dalam memimpin bangsa dan negara gitu kan. Tetapi ya setelah kita tahu ternyata partai pengusungnya macam kayak gini ya kan. Karena faktanya 10 tahun Jokowi memimpin bangsa ini, Jokowi hanya fokus membangun bangsa tapi tidak bisa bersih-bersih ya, tidak bisa membersihkan ya raja kecil itu kan seperti itu. Dan saya juga bersyukur dalam Pilpres kemarin paslon 03 gitu ya, itu tidak menang ya, bahkan mendapatkan suara paling keren ya 16%. Bayangkan kalau sampai Prabowo kalah ya, yang menjadi presiden adalah nomor urut 3. Aduh, macam kayak mana bangsa ini ya kan, yang kayak orang-orang itu aja ya kan. Iya, karena apa? Karena anggaran negara ini sebagian besar bocor dan kebocorannya itu mengalir ke partai tertentu saja. Konon seperti itu teman-teman ya. Tapi sekali lagi itu hanya sekadar dugaan ya. Tetapi yang jelas saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Lanjut. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta agar tidak dibenturkan terkait ketidakhadiran kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam acara orientasi atau retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Said juga menegaskan bahwa larangan dari Megawati ini merupakan urusan internal partainya dan tidak ada kaitan dengan absennya kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain, Said juga menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir dalam acara retreat tersebut. Gimana Pak? Saya kok gagal paham ya. Jangan dibentur-benturkan sebentar-sebentar ya, dibentur-benturkan kemana gitu kan. Ini kan fakta gitu loh, ini bukan opini bahwa melalui surat edaran yang dibuat ya beberapa jam setelah Simon Congkura-Kura itu ditahan oleh KPK ya, dengan sebelumnya itu berpidato dengan sangat heroik ya kan, sambil menggunakan rompi oranye dengan tangan di borgol yang mengatakan saya akan menghadapi dengan kepala tegak dan lain sebagainya ya kan. Faktanya kan memang Ibu Ketum membuat surat edaran agar kepala daerah yang berasal dari partainya untuk menunda keberangkatan. Lah ini kan kalau misalnya masyarakat itu beropini bahwa ini bagian dari pembangkangan atau upaya ya ingin sok berkuasa melebihi presiden, kan wajar toh Pak. Jangan menyalahkan orang yang beropini, ya salahkanlah fakta yang ada gitu loh ya. Lanjut. Anda mungkin masih ingat istilah negara Konoha, yaitu istilah satire yang dipakai untuk menyerang harkat martabat Joko Widodo sebagai presiden yang tidak becus dan mengelola pemerintahan ini dengan cara-cara yang dipastikan untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarganya. Kendatipun saya tidak setuju dengan istilah negara Konoha yang satire menyerang Jokowi dan keluarganya, tetapi apa yang disebut dengan negara Konoha itu juga mengalami metamorfosis yang baru dalam bentuk negara PDI Perjuangan. Sejak keluarnya instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, maka negara Konoha itu adalah negara PDI Perjuangan, yaitu sebuah sikap perlawanan pemberontakan terhadap arah kebijakan
dan program yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan sekaligus hendak memberikan pesan bahwa PDIP adalah negara yang ada di dalam sebuah negara. Jika itu yang terjadi, maka ini sebuah cara menerjemahkan istilah negara Konoha yang sungguh-sungguh sangat memperlemah kehidupan dan terbangunnya demokrasi kita yang semakin sehat. Iya. Paham kan? Ya kan? Jadi negara Konoha, ya ini menarik sekali ya teman-teman ya. Saya tertariknya bukan tentang istilah Konohanya, tertarik dengan pernyataan Jokowi. Biarlah waktu yang membuktikan, ya kan? Ketika Jokowi dipecat sebagai kader partai terbesar di Indonesia, ya kan, yang katanya akan mengkudeta ibu ketum dan lain sebagainya, ketika dimintai keterangan atau dimintai pendapat, dimintai pernyataan oleh awak media, Pak Jokowi menjawab, biarlah waktu yang membuktikan. Jadi saat ini sudah mulai terbukti bahwa negara Konoha itu bukan negara Indonesia yang satire gitu ya, merujuk atau menyindir Jokowi dan keluarganya, melainkan sebetulnya negara Konoha itu tepat ya, tepat disandangkan kepada partai terbesar di Indonesia ya, mencoba mendirikan negara di dalam negara, dan ini menurut saya ya ini bahaya laten kalau menurut saya ya. Tetapi kalau pendapat saya dianggap keliru, ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Pak Herimen, tadi kita bertemu dengan Mas Pram, ya, menyampaikan bahwa kita izin kolektif, ya, sambil nanti kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retreat pada hari ini, seperti itu. Dan respon dari Kemendagri gimana, Bang? Ya, responnya sangat welcome ya, dan memahami suasana sikap politik PDI Perjuangan, dan memahami bahwa ini adalah sebagai sebuah sikap politik yang itu tidak dikaitkan dengan pemerintah, karena bagi kami kemarin ketika pengarahan yang oleh Ibu Megawati ketika sebelum pelantikan itu ya di sekolah partai, Ibu Megawati menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah, yaitu harus senapas dan sebangun dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan kita dengan sistem presidensil, bukan sistem lain ya, dan dalam negara NKRI, maka ya semua adalah dalam tugas pemerintahan itu tegak lurus dengan program-program dari presiden. Oke, lalu apa permintaan dari Kemendagri dalam diskusi waktu itu, Bang? Intinya kami berkomunikasi bahwa kapanpun kader-kader dari PDI Perjuangan, kepala daerah PDI Perjuangan untuk bergabung nanti dipersilahkan seperti itu. Ya, kami nggak ada syarat untuk memilih retret itu, ya nggak pakai syarat, ya kita nunggu arahan aja. Nah kemudian tentu dalam hal ini tidak ada yang terganggu itu dalam aspek tugas-tugas pemerintahan daerah ya, karena ini prosesnya baru dilantik ya, dan kita juga memiliki wakil kepala daerah atau wakil bupati yang itu langsung bisa bekerja, mengkoordinasikan dan memimpin pemerintahan. Jadi secara fungsi pemerintahan menurut saya tidak ada yang terhambat dalam hal ini ya, karena semua kader-kader PDI Perjuangan itu sudah diajarkan dalam sekolah partai dan dididik untuk tetap mengedepankan keberpihakan pada rakyat kecil itu. Nah, jadi bakal datang di malam ini ya? Jadi bakal datang di malam ini ke Akmil, Bang? Kami menunggu waktunya kapan ya, insya Allah dalam waktu dekat.
ini gimana gitu kan. Ya, jadi dari pernyataannya ini semacam ada penghalusan begitu ya, ada semacam apa? Berkelit lah kalau bahasa kasarnya gitu ya, bahwa Ibu Ketum itu melarang kepala daerah untuk ikut retreat di Magelang gitu ya. Kurang lebih Ibu Ketum tidak melarang kan gitu. Ibu Ketum hanya meminta menunda, dan saat ini para kepala daerah yang berasal dari partai terbesar di Indonesia sudah berada di Magelang gitu kan, tetapi tidak sampai ke lokasi acara karena sedang menunggu arahan dari Ibu Ketum. Lah ini gimana ceritanya? Bagaimanapun Anda haluskan ya ayam sayur ya, belimbing sayur, asam sulfat, samsul ya, bagaimanapun Anda memperhalus itu agar masyarakat seolah-olah itu menganggap Anda nggak bersalah gitu ya. Partai Anda tetap sebagai partai wong cilik, tetap nggak ngaruh ya, nggak berpengaruh. Masyarakat tahu kok ya, mana yang benar, mana yang salah. Apalagi di era digitalisasi seperti ini ya, teknologi sangat maju. Hampir semua masyarakat Indonesia terhubung dengan internet gitu kan. Jangan kau coba-coba ya kan menipu, memanipulasi. Jadi sesuatu yang berhasil kau lakukan 5 atau 10 tahun yang lalu, jangan kau terapkan lagi hari ini ya. Karena apa? Kondisi masyarakat sudah nggak sama. Paham Pora? Lanjut. Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, setelah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat bahwa kader-kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah itu untuk tidak mengikuti retret di Akmil Magelang. Nah, dari PDIP sendiri ada 159 kader yang menjadi kepala daerah. 8 diantaranya adalah gubernur. Nah, seperti Pak Pramono Anung dan juga Iwayan Koster dari Bali. Pak Pramono Anung sama Iwayan Koster aja, mereka tidak datang ke Akmil Magelang. Jadi kalau gini kan sama aja PDIP itu membongkar boroknya sendiri. Soalnya kenapa? Para kepala daerah itu kan dipilih oleh rakyat dan akan menjadi wakil rakyat. Tapi kalau mereka masih nurut dengan perintah ketua umumnya, berarti mereka bekerjanya bukan untuk rakyat, tapi hanya sebagai petugas partai. Atau bonekanya Megawati. Ya mungkin para kader-kader dari PDIP yang berangkat di Akmil Magelang ini, mereka itu sudah tidak takut lagi kali ya sama ketua umum PDIP. Dan mereka pasti sudah siap untuk dipecat. Tinggal lari aja pindah ke partai lain gitu ya kayaknya. Kegiatan retret di Magelang itu kan kegiatan pemerintah, pembekalan buat kepala daerah terpilih, dan itu dilakukan oleh pemerintah di bawah naungan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Berarti kalau kader-kader dari PDIP itu tidak boleh hadir di dalam retret Akmil Magelang ini, maka sama aja dengan melawan pemerintahan. Dan di situ tercatat yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu ada sekitar 49 orang yang tidak izin alias tanpa keterangan. Nah, coba bandingkan. Dari 159 kader yang jadi, itu hanya 49 yang tidak datang ke Akmil Magelang. Berarti kan 200% itu datang ke retret di Magelang. Berarti mereka sudah tidak takut lagi dong sama ketua umum PDIP. Karena mereka hadir di Akmil Magelang. Itu rata-rata mereka berarti sudah siap untuk dipecat dari kader PDIP. Nah, kalau kayak gini terus, lama-lama PDIP bisa bubar dong. Karena kadernya banyak yang dipecat. Jadi menurut saya untuk yang melawan pemerintahan Pak Prabowo ini, buat kepala daerah yang tidak hadir di situ, mendingan dipecat aja. Kan ada kewenangan tuh dari Menteri Dalam Negeri
ataupun presiden dengan putusan DPRD itu bisa memberhentikan sementara wali kota ataupun bupati sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Dah pecat aja tuh yang nggak datang ke situ tuh. Soalnya mereka kan cuma sebagai bonekanya Megawati. Logo. Iya. Sejak kapan, Bang, partai terbesar di Indonesia itu kadernya itu disebut sebagai petugas rakyat? Ya emang sejak dulu ya, sejak zaman Nabi Adam ya, atau mungkin sejak bumi ini belum ada. Kader partai terbesar di Indonesia itu sebutannya adalah petugas partai. Jadi nggak peduli dia itu jadi Pak RT di rumahnya ya, di lingkungannya, jadi Pak RW di lingkungannya, jadi kepala desa di lingkungannya, jadi Pak Camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, semua tetap petugas partai ya. Jadi tolong itu diingat. Jadi nggak ada presiden di partai terbesar di Indonesia. Istilah presiden, kepala daerah, gubernur nggak ada. Yang ada adalah petugas partai. Presidennya siapa? Ya Ibu Ketum dong. Inilah ya, negara di dalam negara ya. Tapi perlu saya koreksi, sepertinya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Gubernur Bali Wayan Koster yang disebutkan oleh netizen barusan katanya nggak hadir ya. Saya mendapatkan kabar itu kedua orang itu hadir. Kalau nggak salah ya, tetapi kalau saya keliru silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bareng-bareng ya beberapa video yang sudah kami sajikan. Dan tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang para kepala daerah yang berasal dari partai terbesar di Indonesia sudah berkumpul di Magelang ya, katanya si ayam sayur tadi ya. Tetapi belum datang ke lokasi karena menunggu instruksi dari Ibu Ketum. Ya ini menurut saya sangat kocak sekali ya, gimana ceritanya ya kan, kok bisa para kepala daerah yang setelah dilantik maka dia adalah pejabat di bawah presiden ya, melalui Kementerian Dalam Negeri ya kan. Lah kok bisa gitu loh, mereka masih manut, taat, patuh dan diatur-atur oleh ketum sebuah partai tertentu. Ini menurut saya sangat kocak sekali ya. Dan ini sepertinya cocok sekali dengan apa yang dikatakan Prabowo bahwa di negeri ini ada semacam raja kecil ya. Bukan orangnya yang kecil tetapi kekuasaannya yang kecil, tetapi sok melebihi kekuasaan presiden. Jadi sok lebih berkuasa melebihi kuasa presiden. Dan Prabowo pernah berjanji akan menyikatnya. Wah, saya berharap janji Prabowo ini ya, itu bukan sekedar omon-omon belaka. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang netizen yang pada berspeak up gitu ya, terkait pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu yang menyebut-nyebut adanya raja kecil di negeri ini ya, yang ternyata berdasarkan fakta-fakta yang mulai bermunculan, idiom itu ditujukan kepada sesosok nenek lampir yang merasa paling cantik dan paling hebat di negeri ini ya. Siapa lagi kalau bukan si Mak Kebo. Padahal beberapa waktu lalu pernyataan Prabowo terkait raja kecil itu sudah digoreng ya oleh anak-anak kebo dan juga anak-anak wabah, seolah Prabowo sedang menyindir Gibran. Nggak taunya Prabowo sedang menyindir nenek lampir. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.